Kadang kita kalau misalkan di konvensional kita ngeklik ini, kita ngeklik itu gitu ya, kita harus tahu urutannya UI-nya seperti apa. Tapi kalau di sini kita sangat ibaratnya itu memberikan luaran untuk teman-teman nantinya si WebGIS-nya itu benar-benar bisa berpikir kayak gitu. Makanya tadi gimana caranya itu bisa terimplementasi. Peta yang kita pahami mungkin selama ini itu lebih ke peta-peta konvensional. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau membaca suatu peta, kita membutuhkan suatu ilmu untuk mempelajari dulu gitu ya. Dan yang paling penting adalah kompetisi WebGIS ini itu gratis, Mas. Betul. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke, balik lagi sama kita di Connected Talk episode 18. Nah, sekarang mungkin sebelumnya di episode yang kemarin, dari aku dan Mas Bagus sudah coba menjelaskan terkait Mapit Catalyst itu apa. Dan di situ kan aku coba membridging lah. Kalau misalkan di bulan ini kita itu akan meluncurkan sebuah kompetisi yang bisa dikatakan sebagai Mapit WebGIS Competition yang kedua gitu ya Mas Faris ya. Betul. Jadi tahun lalu kita udah melaksanakan Mapit WebGIS Competition yang pertama dan alhamdulillah antusiasmenya cukup tinggi ya Mas ya. Jadi waktu tahun kemarin itu pendaftarnya itu hampir ya mencapai kurang lebih 50 tim dari berbagai kampus yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan di total itu bisa 100 sampai 200 orang gitu ya yang join ke ekosistem Mapit WebGIS Competition tahun kemarin. Dan tahun ini kita kita akan coba laksanakan lagi WebGIS Competition ini, tapi ada sedikit perbedaan gitu ya dari sisi konsep dan juga dari sisi temanya. Dan tentunya dari sisi hadiahnya juga kita tambah gitu ya. Nah mungkin dari Connected Talks episode sekarang, di episode kali ini kita akan coba membedah sedikit gitu ya terkait kompetisi ini tuh seperti apa sih, konsepnya tuh seperti apa sih, dan output yang diharapkan dari kompetisi ini tuh seperti apa. Nah di sini seperti biasa ya, kalau misalkan membahas tentang Mapit Academy atau tentang WebGIS Competition atau yang berkaitan dengan bootcamp atau WebGIS lah ya, aku selalu membawa atau mengajak dari tim yang lain gitu ya, tim yang memang berinteraksi di Mapit Academy. Dan di sini ada Mas Faris yang mungkin sebelumnya pernah kita undang juga gitu ya ke Connected Talks episode yang berapa gitu saya lupa, waktu itu membahas terkait bootcamp kita. Dan di sini kita undang lagi gitu ya Mas Faris. Mungkin perkenalan lagi boleh Mas Faris? Oke, di episode berapa ya? Karena mungkin sudah banyak banget nih kita lupa ya. Jadi ya ini kita juga sedang membangun juga. Oke, perkenalkan aku Faris dan aku yang mengurusi Mapit Academy dan juga di sini berkesempatan untuk mengurus bagian competition dan aku posisinya learning operation Mapit. Gitu. Oke, Mas Faris. Jadi di kompetisi yang sekarang yang membedakan dari tahun lalu itu apa sih, Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau tahun lalu dan tahun sekarang itu in a nutshell-nya gitu ya. Kalau di tahun lalu itu kita lebih yang paling terlihat itu tema ya. Tema itu sangat berfokus sama properti gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di competition tahun lalu itu memang hampir katakanlah mayoritas itu ke arah properti karena memang kita ke properti. Nah, tapi sekarang kita karena juga kolaborasi ini nggak apa kasih tahu aja spill aja. Kolaborasi dengan KAI teman-teman. Jadi di sini kita ada ibaratnya itu berhubungan dengan mass transportation gitu ya. Ini beda dengan transportasi umum. Mass transportation itu adalah transportasi yang berhubungan dengan massal gitu orangnya. Jadi seperti BRT, LRT, kemudian juga pastinya kereta api gitu ya. Itu teman-teman nanti akan ibaratnya jika ingin berkenan mengikuti itu bisa mulai berpikir nih kira-kira WebGIS apa yang berkaitan dengan mass transportation, kurang lebih kayak gitu dari temanya. Oke. Terkait WebGIS Competition yang tahun ini gitu ya. Mungkin selain dari tema, Mas, apalagi yang menjadi pembaruan gitu. Pembaruan, oke ya. Jadi kita meyakini juga mungkin ini WebGIS Competition yang katakanlah udah mulai sustain ya paling kita ya Mas Hadi ya. Katakanlah mungkin kita pernah men-search gitu ya, aku sendiri di Unpad kalau tidak salah tuh pernah ada WebGIS Competition, tapi sepertinya sekarang katakanlah kita yang pegang nih gitu ya. Nah pastinya biar kompetisi ini selalu jalan kita harus sustain terus dan adanya pembaruan. Nah kalau pembaruan di waktu sekarang itu kita berfokus terhadap teknologi spasial di masa depan yang sudah kita tahu bersama dan kita sudah pakai itu AI teman-teman. Artificial Intelligence ya Mas? Betul, Artificial Intelligence. Oke, nah
Mungkin mulai menarik nih si kompetisi WebGIS yang sekarang, karena kan tadi dari Mas Faris pembaruannya selain dari sisi tema, kita juga coba beradaptasi dengan teknologi spasial yang sekarang gitu yang berkaitan dengan AI. Ya. Nah, AI-nya ini kalau boleh spill gitu ya, sejauh mana sih peserta ini boleh berinovasi terkait AI-nya? Oke, jadi ini mungkin teman-teman kalau bicara AI kita kayaknya luas banget ya. Mungkin kita langsung ingat AI apa sih ya, generative AI misalnya gitu ya. Atau hal-hal yang memang dekat dengan kita gitu. Katakanlah ada beberapa chatbot AI yang sudah kita pakai gitu ya di antara 2 tahun di hidup kita ini gitu ya teman-teman ya. Nah tapi sebenarnya kalau AI yang ada di WebGIS ini gitu ya, WebGIS ini, itu kita lebih kepada bagaimana konsep ini terkait dengan implementasi AI yang dilakukan preprocessing dulu. Jadi teman-teman bayangannya gitu ya, ketika nanti membuat WebGIS, itu sebenarnya si tampilan dari si interface-nya, itu kita pingin ada semacam insight yang di-generate. Akan tetapi kita mengetahui bahwa AI sekarang kan katakanlah walaupun di masa depan, tapi efek sampingnya adalah belum ada model yang katakanlah bisa dipakai bersama. Terutama di spasial ya. Betul, terutama di spasial. Maka dari itu kita katakanlah ya udah teman-teman di sini kita sangat ibaratnya pingin inovasinya ke arah AI, tapi teman-teman nanti bisa melakukan pre-processing dulu. Jadi pre-computed AI dulu. Nah, kemudian nanti ketika AI-nya bisa dikeluarkan gitu ya, dinyalakan gitu di WebGIS-nya, itu harapannya kita sudah jadi tuh datanya dan kemudian nanti bisa di-generate insight lewat AI tersebut. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di beberapa technical meeting kalau teman-teman mendaftar kayak gitu. Ya, kita juga akan coba sharing terkait kayak semacam webinar lah ya, Ya, yang membahas teknis terkait si AI-nya itu sejauh apa. Tapi mungkin ada kelupaan Mas Faris yang belum kita bahas. Tadi kan tema udah kita bahas, terus AI juga udah sedikit kita spill. Tapi di sini tuh kalau misalkan lihat di website competition-nya Mapit, ada yang namakan dengan maps dating, Mas. Oke, betul. Nah, kayaknya itu kelewatan tuh. Maps dating yang paling penting ya. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini berhubungan dengan yang tadi aku katakan ya. Tadi yang pertama adalah berhubungan dengan mass transportation. Memang ada hubungannya dengan KIC gitu ya. Maksudnya kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah AI. Dan kemudian adalah tadi benar ya maps dating. Jadi untuk maps dating ini adalah yang pertama kita ingin ibaratnya itu dari websitenya atau dari WebGIS-nya tuh bisa dinamis. Dinamis dalam artian apa? Bisa memberikan insight ke kita. Jadi katakanlah secara kasaran ya, WebGIS ini yang berpikir untuk kita gitu ya. Jadi ibaratnya kadang kita kalau misalkan di katakanlah yang konvensional kita yang klik ini, kita yang klik itu gitu ya. Kita harus tahu urutannya UI-nya seperti apa. Tapi kalau di sini kita sangat ibaratnya itu memberikan kayak semacam luaran untuk teman-teman nantinya si WebGIS-nya itu benar-benar bisa berpikir kayak gitu. Makanya tadi gimana caranya itu bisa terimplementasi pasti dengan AI gitu ya. Karena adanya otomasi di situ kayak gitu. Oke. Iya ya, karena mungkin kalau misalkan kita ya background-nya GIS yang berkecimpung dengan dunia peta gitu ya. Peta yang kita pahami mungkin selama ini tuh lebih ke peta-peta konvensional. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau membaca suatu peta, kita membutuhkan suatu ilmu untuk mempelajari dulu gitu ya. Kayak contoh peta RT RW dah misalkan ya. Nah, RT RW nih rencana tata ruang wilayah gitu. Kita pengen lihat mana sih tutupan lahan, kita harus ngelihat dulu ke peta, oh yang warna hijau misalkan, terus kita lihat ke legenda gitu. Itu kan konvensional banget ya. Nah harapannya dengan maps dating sini kita buka websitenya, kita tanya dan si AI-nya itu langsung memberikan informasi. Oke, yang ini yang tutupan lahan warna hijau gitu misalkan, langsung nge-fly to mungkin ya dengan AI-nya. Seperti itu mungkin ya Mas Faris ya. Jadi konsep dari competition yang sekarang kita punya filosofi map dating study gitu. Oke, kita lanjut nih Mas. Tadi kan Mas Faris menjelaskan terkait si AI-nya ini tuh bukan yang memang kita proses di dalam WebGIS secara on the fly ya, tapi pre-compute AI gitu ya. Nah, kenapa harus dilakukan pre-compute AI? Apakah di kompetisi ini ada data-data tertentu yang diberikan atau menjadi standar? Seperti apa gitu Mas? Oke, tadi juga ini berhubungan ya. Jadi kalau mengenai data-data teman-teman, ini kita memang menyediakan katakanlah maps dating itu kan sesuatu yang ibaratnya luas sekali gitu AI-nya juga. Nah, tapi di satu sisi teman-teman di sini ada kriteria khusus nih untuk datanya sebenarnya. Jadi teman-teman di sini kalau dilihat dari websitenya gitu ya, ini teman-teman bisa melihat bahwa data-datanya itu ada beberapa tahapan yang memang harus dibaca memang secara strukturnya. Yang pertama datanya itu adalah kami di sini punya namanya Mapit Apps ya, Mas Hadi. Di Mapit Apps tersebut ada beberapa data-data yang nantinya bisa teman-teman pakai. Nah, di situ ada namanya data activity gitu ya. Yang nanti teman-teman itu bisa melihat ada
orang-orang gitu ya, ibaratnya melakukan tagging, kemudian bisa memberikan informasi main activity-nya, dan itu juga ada koordinatnya, latitude longitude. Kemudian juga ada data mission. Nah, data missionnya ada beberapa, ada StrukGo, ada PropertyGo, dan lain-lain. Nah, itu bisa dilihat. Itu kalau detailnya seperti apa nanti bisa dilihat di website gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman, selain dari itu, nanti teman-teman juga akan melakukan survei. Nah, surveinya itu teknisnya nanti akan dengan Mapit Apps. Kayak gitu. Tapi juga jangan khawatir teman-teman. Kalau kita melihat WebGIS itu kan pasti dekat dengan data-data yang pasti berhubungan dengan data administrasi gitu ya, wilayah administrasi. Kemudian juga mungkin teman-teman ibaratnya kalau aku pernah melakukan analisis tutupan lahan di Jawa Barat ini, aduh bisa dipakai nggak ya? Bisa teman-teman ya. Jadi itu tetap bisa dipakai data-data yang tadi yang sudah teman-teman punya gitu ya, analisis yang dulu. Tapi harapannya tetap relevan dengan yang pertama temanya dan kemudian juga dengan data-data yang kami sediakan dan harus dilakukan survei tadi kayak gitu. Oke. Ya ibaratin kayak semacam ini ya Mas ya. Mungkin kita kalau misalkan dulu tuh ada proses yang namanya scraping sosmed gitu. Ya, betul. Jadi kita nge-scraping postingan postingan Twitter atau Facebook gitu ya. Ini orang-orang tuh lagi ngebahas apa sih gitu. Nah, terus dilihat tuh ada koordinatnya di mana. Nah, itu kan bisa kayak sentimen analisis gitu ya. Nah, kita juga mungkin tema si Mapdating sini, si dataset yang kita berikan juga si Mapit Apps itu konsepnya seperti itu gitu. Jadi intinya data-data yang ada di dalam Mapit Apps ini kita bukan scraping tapi kita sediakan aksesnya untuk teman-teman gunakan gitu. Dan itu menjadi mandatory ya Mas ya. Iya, mandatory. Dan challenge-nya di situ gitu. Gimana caranya nih teman-teman spasial membuat suatu WebGIS yang menggunakan data-datanya itu bukan data-data yang terstruktur, ya, itu yang tapi data-data yang tidak terstruktur. Nah, itu yang kita challenge. Gimana caranya teman-teman bisa mengolah data tidak terstruktur dan bisa membuat suatu WebGIS yang informatif dan berkaitan dengan mass transportation tadi. Betul. Gitu. Oke. Nah, itu terkait kompetisi ya, Mas ya. Nah, kalau misalkan boleh tahu, Mas, tahun lalu tuh si kompetisi ini tuh hadiahnya berapa sih, Mas? Kalau yang tahun lalu ya? Tahun lalu berapa ya? Saya juga lupa. Tahun lalu kita coba searching dulu ya. Oke. Tahun lalu itu ada di ini nih Mas nih. Tahun lalu itu di 25 juta Mas. Totalnya. Okay. Dan juga di tahun lalu juga selain hadiah, teman-teman yang mendaftar itu mendapatkan benefit ya, fasilitas ya, semacam kayak tentunya teman-teman bisa menggunakan ekosistem platformnya kita. Terus teman-teman juga mendapatkan sesi mentoring dan juga mendapatkan semacam kayak infrastruktur lah ya, server, deployment segala macam itu dari kami sediakan. Nah, yang membedakan di tahun ini Mas dari yang tahun lalu. Kalau tahun lalu ya wajar lah, kita kan baru pertama kali kita mencoba juga, tapi hadiahnya udah lumayan gitu ya buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang apa nih yang menjadi pembaruan lagi nih? Jadi pembaruan ya. Dan hadiahnya, betul. Siap. Jadi mungkin yang pertama mengenai hadiah tunai ya, ini mungkin teman-teman bisa kembali lihat di websitenya. Itu juara pertama ada di 12 juta rupiah. Kemudian juara kedua itu ada 9 juta rupiah dan kemudian juara ketiga ada 6 juta rupiah. Dan juga di sini kita tidak menutup kemungkinan ada hadiah yang juara untuk favorit gitu ya. Yang nantinya itu akan di 3 juta rupiah. Itu untuk hadiah. Jadi ini kita agak sedikit scale up nih untuk hadiahnya. Jadi harapannya totalnya berapa Mas? Totalnya berarti ini di angka 21 tambah 6 berapa? 27 sama 30 juta. 30 lah ya. Oke, tambah apa nih ya? Oke. 30 juta loh buat teman-teman, ini buat teman-teman masih lumayan ya, 12 juta bisa beli apa tuh? Wah, bisa mungkin bikin perusahaan WebGIS sendiri mungkin Nah, berkaitan dengan itu juga, selain hadiah, kita juga punya benefit lainnya yaitu coaching klinik ya. Betul. Kalau nggak salah. Jadi kalau tahun lalu kita cuma mentoring terkait WebGIS-nya aja gitu ya, tapi di tahun ini kita total kurang lebih ada 6 sampai 7 kali coaching klinik oleh expert ya. Mulai kita ajarin terkait metode-metode AI-nya untuk processing, kemudian PRD. kita ajarkan cara membuat PRD yang benar, cara pitching, cara melihat market gitu ya, industri driven. Di industri sekarang itu seperti apa sih, dan kira-kira marketnya untuk spasial itu seperti apa, dan itu kita datangkan langsung coachingnya itu dari sponsor kita gitu, dari supporter kita gitu, dari KAI gitu. Jadi kurang lebih ada 7 coaching yang akan dilaksanakan dan teman-teman itu akan mendapatkan benefit itu ketika mendaftar gitu ya, dan terkurasi sehingga di total kurang lebih mungkin di 50 tim ya. 50 tim, benar. Karena nanti setelah kita tutup, kita akan kurasi menjadi 50 tim. Nah, 50 tim itu kita akan lakukan inkubasi gitu ya. Tadi mendapatkan coaching klinik, mendapatkan benefit-benefit lainnya seperti ekosistem platform kita, dan juga pelatihan-pelatihan yang lainnya gitu. Nah, jadi selain hadiah tentunya ini beda ya, kompetisi pada umumnya kan. Kalau kompetisi pada umumnya mungkin ya udah gitu. Ini challenge-nya seperti ini, temanya seperti ini, hadiahnya seperti ini. Kalian
buat kumpulkan gitu. Yeah. Tapi kita tidak seperti itu teman-teman. Tidak Kita dilepas ya? Iya, kita tidak lepas. Kita ingin teman-teman ini tuh belajar gitu ya. Gimana sih cara membuat suatu produk dan juga cara menjualnya seperti apa. Betul. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga nih teman-teman ya, dari finalis-finalis ini akan mendapatkan semacam kayak exposure ya dari partner-partner kami dan juga sponsor kami yang nggak ada yang tahu kalau misalkan tiba-tiba teman-teman diinjek kan. Ya. Di funding produknya dibeli atau gimana, ya itu jadi opportunity lainnya. Betul. Gitu. Karena untuk top 10 finalis itu teman-teman ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan pitching ya. Betul. Melakukan pitching dan penjurian ke selain ke juri ya, kita juga akan undang ekosistem Mapit yang lainnya seperti stakeholder government, enterprise, industri dan lain-lain gitu. Jadi ini benefitnya kalau misalkan dihitung dengan angka sih harusnya nggak terhitung ya Mas. Iya, ya. betul. Karena tadi gitu, mana ada, coba cari deh kompetisi WebGIS dimanapun gitu ya, yang memberikan benefit sebanyak ini gitu. Cuman Mapit doang gitu Mas. Iya, betul banget ya. Jadi juga tadi mungkin yang tadi Mas Adi jelaskan mengenai mentoringnya itu ya teman-teman tinggal daftar dan kemudian nanti kalau terkurasi 50 tim, wah teman-teman bisa ibaratnya ya kita pasti ingin ibaratnya teman-teman bisa maksimal gitu ya kalau memang ternyata tidak takdirnya menang gitu ya setidaknya teman-teman sudah mendapatkan benefit-benefit tadi gitu. Dan yang paling penting adalah kompetisi WebGIS ini itu gratis Mas. Betul. Jadi tidak ada pungutan biaya administrasi. pun administrasi gitu ya. Ya. Mungkin lebih ke waktu dan tenaga aja sih, siapin gitu, aja sih. ngerjain. Betul, seperti itu. Oke, mungkin ini Mas, mungkin kita bahas lagi terkait siapa sih yang boleh mendaftar dari kompetisi ini. Siap. Misalkan saya mahasiswa boleh mendaftar nggak? Oke. Atau misalkan saya mahasiswa ekonomi tapi pengen bikin WebGIS dan bisa bikin WebGIS, boleh daftar nggak? Iya, betul. Oke, jadi kalau yang mendaftar teman-teman ini memang kita harapannya mahasiswa aktif gitu ya. Dan juga tidak tidak tertutup dari stratanya. Jadi S2 juga boleh daftar teman-teman gitu ya. Ya, yang harapannya di sini kita bisa juga ibaratnya nggak cuma S1, S2 juga dan juga untuk jurusan silakan jurusannya dari apapun teman-teman. Dan juga misalkan aku adalah ITB, Mas Hadi adalah dari Undip. Teman-teman harus satu kampus nggak? Enggak. Teman-teman di sini kita bisa berkolaborasi, bebaskan aja gitu ya. Mau dari kampus manapun itu, teman-teman yang penting menjadi satu kesatuan gitu ya. Dan juga kemudian nanti ibaratnya itu ada nama grupnya dan juga tapi jangan lupa di sini kalau teman-teman lihat di websitenya itu bisa diperhatikan ada minimum dan maksimumnya gitu ya. Ada yang minimum itu 3 orang dan kemudian maksimal itu 5 orang teman-teman. Dan bahkan di sini di website ya teman-teman kita juga menyarankan peran ya gitu ya, peran yang ada di dalam timnya gitu. Ini sebenarnya tidak harus diikuti ya Mas Adi ya. Tidak harus. Karena ini kita melihat dari pattern di tahun lalu, ya teman-teman dari competition yang pertama tuh banyak ke arah seperti ini. Dan ini kalau teman-teman ibaratnya punya satu hal yang lain gitu ya, atau misalkan ya ini kan bisa lihat di sini ada project leader, ada WebGIS developer. Teman-teman jangan ragu misalnya aku pengen jadi pemimpin tapi aku juga pengen WebGIS developernya. Silakan teman-teman. Itu yang kita tidak ada tidak ada batasan lah kayak gitu ya. Itu hanya sebagai saran aja kurang lebih seperti itu Mas. Betul. Ini tuh saran yang kami berikan berdasarkan pattern dan juga memang idealnya seperti ini. Betul. Di suatu company ya. Suatu perusahaan spasial AI atau spasial teknologi lah ya, memang kurang lebih harus seperti ini gitu. Ada leadernya, ada developernya, kemudian ada yang tim datanya juga. Betul. Ada juga yang cara bikin bisnisnya gitu gimana. Karena mungkin kebanyakan permasalahan engineer gitu ya. Engineer itu kan mindsetnya adalah solutioning gitu. Kita men-solving problem yang ada di dunia ini gitu. Tapi kita tahu cara nge-solvingnya. Tapi kan kita juga tidak menutup kemungkinan, tidak munafik juga kita butuh duit gitu ya. Iya. Nah, produk yang udah kita buat itu harusnya bisa bermanfaat untuk halayak banyak dan bisa jadi bisnis gitu, bisa jadi ladang uang juga gitu. Nah, permasalahannya di situ, makanya kita sarankan harus ada tim bisnisnya atau tim produk analisnya lah di sini. Yang menjadi role itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, misalkan si project leadernya punya bisnis acumen yang tinggi gitu ya, udah nggak masalah sih. Gitu. Karena kan nanti si produk ini gimana caranya dibuat menjadi suatu produk yang menarik dan juga harus dipresentasikan dengan menarik juga tentunya ya. Pasti. Untuk menarik hati juri gitu tentunya. Nah itu yang kenapa kita susun komposisinya seperti ini gitu sih. Iya. Gitu. Mungkin aku jadi keinget sih Mas Hadi tiba-tiba soal Apple ya. Apple itu kan ada Steve Wozniak dan Steve Jobs. Itu kan di situ dia Steve
Wozniak itu yang ibaratnya dia melakukan teknis gitu ya, ngebuat waktu itu kan Macintosh gitu. Kemudian yang menjual siapa ya, Steve Jobs itu gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi, produknya ada terdepan tapi harus tahu bagaimana cara menjualnya, dan juga setidaknya kalau tidak tahu cara menjualnya, manfaat yang besar buat stakeholder apa Ya, gitu. betul. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin udah cukup ini ya, cukup komprehensif ya terkait penjelasan WebGIS Competition ini. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang nonton Connected Talks episode 18 ini, jangan lupa daftar, karena pendaftaran ini kita tutup sampai tanggal berapa nih Mas Faris? Registrasi sampai tanggal 27 Juli ya, Juli, betul. periodenya gitu ya. Masih Dan panjang. apa namanya? Masih panjang sih, cuman tetap aja kalau misalkan yang lainnya banyak yang daftar terus Iya. teman-teman lupa submit, ya berarti kesempatan yang tadi akan hilang gitu saja teman-teman. gitu. Iya. Jadi jangan lupa pendaftarannya kita batasin di 1 bulan ke depan gitu ya. Dan mungkin teman-teman langsung aja daftar. Iya. Kalau misalkan masih belum kebayang, aduh gimana ya, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa langsung tanyakan aja ke Instagramnya Mapit ya, Iya. di Mapit Seed Mapit ataupun di Mapit Academy, ataupun komen di kolom komentar YouTube ini. Iya. Gitu. Oke, itu aja mungkin untuk Connected Talks episode 18 ini. Mungkin apa ya? Tadinya mau pantun tapi belum kepikiran. Ya udah, intinya thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa di Connected Talks episode selanjutnya. Dadah!